Kembali kita bertemu di program Meet the CEO. Kali ini kita akan bersama dengan Presiden Direktur PT Indosemen Tunggal Prakasa, Bapak Christian Kartawijaya, yang sudah lebih dari 1 dekade memimpin Indosemen. Ini saya kira suatu hal yang luar biasa. Dan ya, kita dari yang ringan-ringan. Pertama, terima kasih Pak Christian sudah meluangkan waktunya. Dan yang menarik adalah tahun ini Indosemen melewati masa 50 tahun. Dan mungkin bisa diceritakan di awal Pak Christian soal perjalanan 50 tahun Indosemen ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Suarjono, Pak Teguh. Ya. Jadi memang Indosemen tahun 2025 cukup spesial, kita pas 50 tahun. Jadi tahun 75 kita memulai semen pabrik kecil, P1, P2 waktu itu. Kemudian kita beranjak saat ini sudah memasuki tahun ke-50 ini. Kita sudah menjadi 33 juta ton kapasitas. Dan lokasinya bukan hanya di Citerep, tapi juga ada di Cirebon. Cirebon ada 2 lini pabrik. Kemudian Tarjun ada 1, Kalimantan Selatan. Kemudian ada juga di Gerobokan, Jawa Tengah, dekat Semarang tuh Pak. Itu 1 pabrik. Kemudian kita juga mengambil alih semen Bosowa, operationnya yang ada di Sulawesi Selatan dan juga yang ada di Banyuwangi, Bali. Nah ini kita masih menyewa. Nah jadi total memang cukup signifikan. Kita punya footprint saat ini di Jawa Barat, ada di Citerep, ada Cirebon, di Jawa Tengah ada Gerobokan, di Jawa Timur ada Banyuwangi, Grinding, di Sulawesi Selatan ada Bosowa, di Kalimantan Selatan ada Tarjun. Next mungkin Sumatera, Pak. Ya, kita juga pikir di Sumatera itu kita memang betul Pak, Sumatera salah satu-satunya island gede yang kita tidak punya pabrikan, tapi kita punya sebetulnya reserve daripada mining. Tapi saat ini kan lagi oversupply, jadi kita nggak memulai ini sampai kondisinya lebih baik. Oke. Mungkin untuk sebelumnya ke angka-angka Pak ya. Untuk yang sederhana dulu misalnya, setahu saya nih, mungkin saya salah, bisa dikoreksi Pak. Harga semen Indosemen itu termasuk paling tinggi di market Pak. Itu apa ya yang menyebabkannya? Kenapa kalau Indosemen tukang-tukang menyarankan Indosemen, terus harganya paling mahal? Apa yang membuat hal itu terjadi? Ya, jadi memang Indosemen itu kan punya berapa merek. Jadi salah satunya semen 3 roda. Nah, semen 3 roda ini memang semen premium yang dijualnya harganya mungkin dibanding yang termurah bisa 15-20% lebih mahal. Nah, kenapa tukang masih mau mencari semen 3 roda? Karena memang standar deviasi kan kalau kita nyampur ya Pak. Kadang-kadang kalau kita cuma punya 1 pabrik sama punya kayak kita sekian belas pabrik, tentunya beda. Kenapa? Karena begitu kan kita main dengan material natural ini kan kalau kita campur-campur bisa kualitasnya jadi beda. Nah sehingga standar deviasi waktu tukang mencampur kadang-kadang kurang pulen katanya. Jadi kurang nyemploknya itu kurang pas gitu. Dan jadi sering retak dan lain-lain. Nah memang ya bersyukur mereka melihat semen 3 roda itu cukup kan banyak kan yang bilang katanya kakek saya pakai 3 roda, bapak saya pakai 3 roda, saya juga pakai 3 roda. Jadi udah 3 generasi, 3 generasi sudah pakai yang sama dan campurannya sama. Dan itulah sebabnya mereka pakai. Yang kedua availability Pak. Availability ini sangat penting. Jadi semua big project di Indonesia banyakkan menyertakan kita salah satunya, khususnya di Jawa Barat. Karena kita kan punya pabrik cukup banyak di sini. Jadi itu yang membuat mereka percaya availability supply ini tidak bakal kekurangan semen lah. Jadi nggak mungkin di tengah jalan berhenti. Nah itu Pak yang termasuk juga di proyek-proyek infrastruktur jalan tol. Betul. Jadi kalau di Sumatera MRT. Sumatera kita punya terminal di Lampung dan juga di Palembang dan juga ada di Kuala Tanjung. Terminal itu artinya processing semen atau terminal packaging? Itu hanya untuk kita kirim semen curah kapal, masukin di silo,
Masukin di silo, jadi kirim kayak gini Pak, dimasukin di silo, kemudian habis itu dikeluarkan lewat bag atau semen juga. Oh begitu. Nah ini menarik, sekarang ini apakah masih pemerintah terkuat di Jawa atau sudah mulai menyebar ke luar Jawa, karena pembangunan infrastruktur kan sekarang mulai meluas nih. Baik, jadi memang yang paling kuat kita tentunya di Jabodetabek dan Jawa Barat, karena kita memang di sini punya pabrik yang banyak. Nah, kemudian yang kedua di Jawa Tengah. Jadi Jawa Barat itu kurang lebih kita mungkin market share sekitar 46 sampai 48%. Kemudian kalau di Jawa Tengah juga cukup lumayan, sekitar 46-45% gitu, karena kita ambil semen gerobokan. Tadi 33, sekarang menjadi 46-48 gitu ya, kurang lebih begitu. Nah di Jawa Timur cuma 13%. Nah kemudian di Sumatera lebih kecil lagi. Jadi Sumatera cuma belasan persen juga ya. Jadi memang kita nggak signifikan sekali, tapi kadang-kadang bisa ya lumayan lah 20-an tergantung season dan lain-lain. Dan seperti itu sih Pak. Jadi yang paling kuat Jawa Barat. Oke. Kebetulan ini harga saham turun terus Pak. Bagaimana tanggapan dari Pak Christian mengenai fenomena ini? Karena nggak cuma di Indosemen, merata hampir di semua emiten mengalami penurunan saham. Kira-kira responnya bagaimana? Ya memang ini time to buy mungkin ya. Time to buy, tetapi kan tiap kali buy turun lagi katanya ya. Nah menurut saya selalu ekonomi itu kalau ada penggantian pemerintahan biasanya membuat gejolak yang cukup besar gitu. Tapi ini bukan pemerintahan kita sayangnya, tapi pemerintahan di negara besar di Amerika yang mengubah cukup signifikan untuk kebijakan tarif dan lain-lain. Dan ini membuat menurut saya susah dilawan pasar. Pasar itu susah dilawan. Tapi bagi kami, bagi Indosemen, kebijakannya apa? Kita buyback saham. Jadi kita buyback saham. Jadi dalam arti kita nggak tinggal diam, karena kita melihat kalau Bapak hitung EV per ton. Jadi bagi kami pemain semen, kita selalu hitungnya bukan pakai PE, tapi EV, tapi EV per ton. Nah, kenapa EV per ton? Jadi nilai total kapitalisasi dibagi dengan total capacity. Nah, itu saat ini kalau Bapak hitung semen 3 roda ini atau PT Indosemen Tunggal Prakasa punya INTP, punya saham itu cuma sekitar $30 sampai $40 per ton. Range-nya. Per ton. Nah, untuk bangun pabrik baru butuh $120 per ton. Untuk bangun pabrik baru yang greenfield butuh $150 per ton. Kalau kita sudah bermerek kayak 3 roda ini jualnya premium, ada goodwill-nya. Jadi kalau kita mau bangun pabrik Pak, itu kurang lebih $100 sampai $120 per ton. Jadi artinya apa? Begitu harga saham saya turun menjadi $50 sampai $60, kita sudah minta persetujuan pemegang saham untuk buyback. Very cheap Pak. Very cheap ya. Kalau dibilang very cheap, very cheap. Kenapa? Karena Indosemen itu sebetulnya punya cash stream yang cukup kuat dan punya P&L yang not so bad. EBITDA kita masih sekitar level 19 sampai 20% stabil. Walaupun gejolak kayak apapun, tapi EBITDA kita cukup stabil. Dan dividen cukup lumayan. Tapi memang 2 tahun ini dividennya saya pakai untuk buyback. Jadi bukan berarti dividen saya selamanya kecil. Tapi sebelumnya dividen saya selalu saya bagikan hampir semua. Nah memang kalau ditanya bagaimana ini, nah menurut saya nggak bisa lawan pasar. Tapi perusahaan sudah buyback sampai 9% saham yang di buyback. Jadi sudah cukup besar sekarang. Itu sejak kapan periode? 2 tahun ini. 2 tahun terakhir. Ya 2 tahun ini saya buyback sedikit demi sedikit. Begitu sih Pak. Tadi dibilang EV dan PE Pak. Kalau dalam grafik chartnya itu EV dan PE itu selaras atau bisa cross? Banyakan selaras. Banyakan selaras ya. Ya, tapi PE itu sekarang Indosemen itu kan memang tadinya pricingnya sangat premium. Karena harga kita premium. Nah sekarang kita sudah dibawa turun sampai di bawah 10. Jadi single digit. Jadi menurut saya udah sangat interesting. Udah very good. Di bawah 10 udah very good sekarang. Udah menjadi normal. Untuk kelas Indosemen. Untuk kelas Indosemen. Ini pemerintah kan melakukan penghematan Pak, menyetop beberapa proyek infrastruktur, kementerian dipangkas, kemudian di sisi lain juga
daya beli masyarakat ini lemah sekali. Nah, kira-kira ada pengaruhnya nggak ke laba INTP di 2024, Pak? Ya, jadi saya harus memulai cerita dikit. Permintaan demand akan semen itu kan ada dua macam. Satu semen kantong, satu semen curah. Nah, semen curah ini Pak cuman sekitar 30% dari total konsumsi. 70% itu semen kantong. Jadi yang Bapak ngomong tadi, infrastruktur ada di porsi yang 30% ini. Oke. Kalau Jadi yang daya beli masyarakat? Ya, daya beli masyarakat ini 70% ini. Oke. Ya kan? Nah, jadi kalau infrastruktur yang 30% ini terbagi atas infrastruktur, kemudian infrastruktur yang dibiayai pemerintah, infrastruktur yang dibiayai swasta. Kan ada yang dibiayai swasta, Pak. Kayak MRT dibiayai sama Jepang. Patimban dibiayai sama Jepang juga. Kemudian ada tol dibiayai sama swasta. Nah, jadi yang private sector masih jalan sih Pak sekarang nih. Jadi kami masih punya project misalkan termasuk LRT. LRT 60%, 70% masih kita supply. MRT sekitar 60% kita masih supply. Ini masih jalan. Bahkan MRT sekarang dibuka lagi west ke east. Nah, kemudian ada lagi itu tol road yang HBR Harbor Road, Pak. Yang jalan dalam kota kan mau dibikin sampingnya itu, Pak. Nah, itu kita juga supply. Itu Pak Yusuf Hamka yang punya SMMP. Nah, itu jadi kita yang supply juga. Nah, ini infrastruktur pasti akan mempengaruhi, Pak. Akan turun nih yang 30%-nya sedikit. Tetapi jangan lupa yang back-nya ini ada potensial itu yang sudah dibicarakan sama pemerintah, yaitu 3 juta rumah, Pak. Oh ya. Betul kan? Nah, itu 3 juta rumah mempengaruhi yang ini nih, residensial. Residensial dan sebagian mungkin yang bak semen juga sebagian. Kenapa? Karena kan kalau satu rumah itu kurang lebih butuh 3 ton lah kalau hitungan saya. Tapi ada yang hitung 4 ton, ada yang hitung 5 ton. Tapi hitungan saya cukup konservatif 3 ton lah. Jadi kalau 3 juta rumah, 9 juta ton. Kebutuhan demand Indonesia 65 juta. Jadi kalau seandainya 9 juta itu nendang, itu kurang lebih 15% loh. Bertumbuhnya demand-nya. Tapi kalau cuman sepertiga lah, 1 juta ton, itu nendangnya kurang lebih 4-5%. Lumayan, Pak. Ya kan, Pak Teguh, lumayan. Menurut saya itu yang menurut saya infrastruktur akan turun, tapi nanti saya berharap habis lebaran ininya naik. Itu mudah-mudahan itu sih. Itu belum memperhitungkan kalau nanti proyek Danantara jalan ya? Ya, nah proyek Danantara ya nanti kita lihat ya jalannya kayak gimana, karena Danantara kan sekarang masih bank nih. Masih bank. Memang harapan saya sekarang ini agak panik sih, Pak. Maksudnya semua pada bilang cash is the king, dan kembali lagi yang kena real sector lagi. Ya kan, real sector lagi. Jadi semua wait and see ya, karena semua wait and see. Dunianya memang lagi. Betul, semuanya lagi begini, Pak. Lagi begini. Ini global ketemu dengan lokal ya, Pak. Globalnya juga sedang ada isu serius. Di lokalnya juga bergantian. Ya kebetulan barengan bergantian pimpinan ya, membuat situasi mungkin sedikit goncangan. Nah, yang kemudian terjadi nih Pak, problemnya kan daya beli turun nih. Nah, ini meskipun ada program 3 juta rumah dari pemerintah ya, tapi kemungkinan soal daya beli yang 70% itu seberapa pengaruh ya untuk ke pembelian? Ya memang kalau saya melihat ya, kan saya udah kurang lebih 30 tahun lah, 30 tahun di semen. Jadi saya melihat semen itu banyak berkaitan dengan suku bunga. Kalau di luar negeri, suku bunga karena mempengaruhi mortgage, KPR. KPR-nya tingkat bunganya naik, maka biasanya propertinya melesu. Properti melesu, maka semennya melesu, ya kan? Tapi kalau di Indonesia unik, Pak. Gimana, Pak? Indonesia itu tergantung suku bunga deposito, mirip. Kenapa? Karena biasanya yang invest itu middle to up, yang beli properti biasanya. Nah, yang ini akan investasi kalau bunganya bapak-bapak dan semua karyawan biasanya kan kalau kita masukin di bank bunganya sekitar 5% ke bawah, udah agak males naruh duit di bank. Gue beli rumah aja dah, beli apartemen, betul nggak Pak? Tapi kalau bunganya 7-8%, pindah. Ya pindahlah daripada pusing, ntar udah dapat rumah tapi nyewain, ya kan? Betul nggak Pak? Itu Indonesian punya, itu yang saya lihat. Artinya sebetulnya Bapak ini sudah melewati banyak krisis di Indonesia lah. Jadi sudah, ya oke, semen tetap jalan, kayak mungkin makanan juga.
mau krisis kayak apa makanan termasuk mungkin semen ya Pak. Betul. Ya memang betul daya beli turun, tapi kalau mau betulin rumah ya terpaksa harus betulin kan. Ya. Gitu. Jadi harus tetap butuh semen. Nah, Betul. ini 2024 bagaimana Pak kira-kira pencapaian laba bersihnya, karena di semester 3 kan sempat relatif turun karena mungkin ada impact dari akuisisi semen Grobogan. Nah, di endingnya di 2024 kira-kira meskipun belum boleh diumumkan Pak, itu kira-kira bagaimana? Iya. Memang kita punya big impact kalau Bapak mengikuti semen, INTP maupun semen, SMGR maupun CMNT, kita sama lah kurang lebih. Jadi first half-nya sangat parah, nggak gitu bagus. Tapi kuartal 3-nya sudah naik. Karena memang semen selalu begitu Pak. Semen Selalu begitu. Siklusnya ya Pak ya? First quarter itu musim hujan, musim banjir, biasanya ngedrop. Dan habis itu kena puasa lagi. Musim puasa dan kena libur panjang. Nah biasanya itu akan kena. Nah tahun kemarin kita sangat suffer karena ada lagi bulan Februari itu pemilihan umum. Ada masa kampanye. Habis itu disambung dengan hujan, disambung dengan puasa. Ya kan? Terus pilkada yang bulan November. Tapi pilkada nggak gitu berasa sih. Nah jadi Semen Indonesia waktu itu mengeluarkan, karena volume lagi drop, dia mengeluarkan Semen Merdeka. Jadi semen itu diskon ke bawah. Nah ini yang membuat kita semua ikut terkena imbas. Nah itu sebabnya Pak. Tetapi bersyukurnya setelah melihat mungkin hasil dari kuartal 1, kuartal 2 tidak bagus, mengubah strategi. Jadi yang tadinya sangat murah ini dinaikin pelan-pelan Pak. Nah jadi kita ada napas lagi, kan dia pemain utama Pak. Nah jadi itu kurang lebih yang terjadi gitu ya. Jadi 2024 tumbuh berapa persen kira-kira Pak? 2024 itu untuk industrinya kan saya belum keluarin ini Pak, belum keluarin hasil. Tetapi sebenarnya semua Indonesia ini volumenya turun 0,4%. Volume penjualan. Nah tapi Indosemen tumbuh 8,4%. Jadi kita tumbuh volume penjualan sangat baik. Kenapa? Karena memang ada akuisisi Grobogan Pak. Akuisisi Grobogan ya. Dan tadi saya sudah mengatakan kita punya EBITDA juga sudah kuartal 3 yang kita sudah umumkan sudah mulai stabilize di sekitar 19%. Jadi tahun kemarin sekitar 19,6. Jadi memang kelihatannya cukup sudah recover. Sudah cukup recover. Cukup recover sampai kuartal 3. Kuartal 4 menurut saya cukup lebih baik karena volumenya lebih baik juga. Itu. Nanti saya akan cerita tentang cost dan lain-lain. Tapi itu sebabnya itu ya. Ya, kita sudah mulai menukik nih terkait dengan angka-angka pencapaian tahun 2024. Nah, mungkin kalau boleh dijelaskan tonggak-tonggak tadi Pak Christian di 2024 yang sudah sangat penting dan mungkin terkait juga dengan pencapaian selama 2024 yang akan menjadi bekal di tahun 2025 nih. Iya. Jadi memang kita balik ke industri semen ini, memang industri semen ini seperti diketahui kita masih oversupply yang cukup besar. Jadi itu 2024 akan terbawa ke 2025. Udah pasti Pak. Karena oversupply-nya besar sekali, 55 juta ton. Dan memang ini dimulai dari waktu pemerintahan Pak Jokowi yang pertama-tama tahun 2014-an. Beliau membuka begitu banyak izin-izin pabrik semen yang baru. Nah makanya semua China masuk, kemudian yang tadinya buka tekstil convert jadi semen, yang buka kelapa sawit convert jadi semen uangnya, dan ini membuat semen suddenly tadinya 80-90% udah hampir mepet, tiba-tiba menjadi begini 50% oversupply. Nah sekarang sekitar 55% utilization. Jadi memang cukup berat. Tetapi jangan lupa ini udah kita hadapi 8 tahun Pak. Jadi 8 tahun kita udah hadapi oversupply. Jadi bagi Indosemen melihat sebagai pemain yang cukup besar, yang terjadi adalah akan terjadi konsolidasi. Di mana-mana Pak, di seluruh dunia sama. Semen kan bangunnya 3 tahun. Jadi begitu gini dekat, semua bangun pabrik jadi begini. Nanti pelan-pelan jadi dekat lagi. Nah
untuk mendekati ini biasanya terjadi konsolidasi. Karena waktu begini kan jualan susah, Pak. Ya. Kayak kami sudah punya merek semen 3 roda, udah punya distribusi channel yang kuat. Jadi itu pun kena dampaknya. Tetapi sekarang kalau kita melihat, jadi dari 50-60 juta ini oversupply terjadi konsolidasi. Makanya Indosemen mengkonsolidasi semen Gerobokan di Jawa Tengah, mengkonsolidasi semen Bosowa di Sulawesi Selatan. Nah, semen Gresik mengakuisisi Holcim. Iya kan, Pak? Semen Gresik juga membuat konsolidasi semen Batu Raja. Jadi semua akan terjadi tren yang sama. Nah, sekarang memang kita melihat dengan konsolidasi ini sedikitnya industri akan menjadi lebih sehat persaingannya, lebih reasonable, lebih rasional. Nah, itu yang saya melihat situasi ini. Pangsa pasar Indosemen pun dari sekitar 24%, sekarang kita sudah naik ke 29-30%. Jadi kondisi ini, kalau Bapak tanya, akan terbawa ke 2025. Saya melihat 2025 ini dimulai dengan cukup oke lah. Tetap volumenya ngedrop karena ada banjir, ada musim hujan. Tapi yang saya cukup melihat positif, kelihatannya nggak panik. Biasanya asal lagi begini pada panik nih, pada lemparan ini. Diskon dan lain-lain. Jadi harga begini lagi, udah harga begini susah naiknya. Nah, sampai saat ini alhamdulillah semuanya cukup lumayan. Puji Tuhan ini tetap under control. Dalam arti semua menahan diri dan semua melihat oke lah, cake saya segini ada sih, tetap ada, Pak. Di sana sini, tetapi cukup signifikan, semuanya tidak panik. Menurut saya itu yang cukup penting. Saya pernah sekolah ekonomi dulu waktu berapa puluh tahun yang lalu. Kalau nggak salah satu contoh oligopoli adalah industri semen karena memang playernya masih sedikit. Nah, sekarang sudah nggak oligopoli lagi ya. Ada pihak tertentu, katakanlah semen Indonesia yang jauh lebih besar sehingga lebih bisa mengontrol harga. Ya, satu pihak memang tadi kan saya udah bilang semen Indonesia adalah tentunya market leader ya. Dan satu lagi kita ada market disruptor ya. Market disruptor ini yang China dan juga pemain-pemain kecil yang kadang-kadang mereka susah jual. Dan ini cukup unik nih market ini. Nah, dalam free market seperti ini, kadang-kadang begitu ada kalau yang kecil yang panik nggak gitu berasa, Pak. Tapi kalau pemain gede panik, ya ini bisa itu yang terjadi tahun kemarin. Waktu pemain besar tiba-tiba mengubah dan sudah punya banyak merek, tiba-tiba keluarin semen baru dengan harga yang diskon. Nah, pasar berasa. Tapi kalau yang pemain kecil mungkin ya kecil lah itu ya dampaknya. Jadi selalu ada saatnya untuk menemukan titik equilibrium baru lah ya, Pak. Betul, Pak. Bagaimanapun keadaannya. Betul. Tapi yang jelas oligopoli sudah nggak ada di industri semen. Ya, jadi itu yang kita sebut free market ini yang membuat kita mesti saling melihat dan sekarang memang yang paling susah yaitu harga di bag semen. Kalau harga di bag semen kan kita bisa survei, Pak, di pasar. Kalau harga bag semen kan harga persetujuan B2B. Nah, itu yang membuat banting-bantingan harga ya terjadi juga sih di sana sini. Tapi itu 30% daripada segmen. Nah, di 30% segmen ini akhirnya mereka kenapa memilih Indosemen? Bukan karena harganya murah, tapi karena tadi availability dan karena kualitas yang terjamin. Dan itu yang mereka pikir daripada aku mengambil yang lain, ya sudah ambil yang sudah pasti. Dan brand yang mungkin sangat kuat ya, Pak? Dan brand yang kuat, kenapa brand yang kuat? Bagi mereka brand nggak gitu penting. Bagi mereka kualitas dan availability, Pak. Jadi mereka tahu nggak mungkin nyetop karena kan kalau lagi bangun pabrik gede, Pak. Misalnya kita ngecor 11.000 kubik. Misalkan di sini nih, Pak, di seberang kita, mana seberang kita? BNI. Kan kemarin ngecor basement tuh sekali ngecor 13.000 kubik. Jadi itu selama 6 hari. Nggak boleh putus. Nggak boleh putus, Pak. Nah, waktu nggak boleh putus kan artinya semennya Bapak bisa bayangin. Kalau semennya cuma satu pabrik, kan deg-degan, Pak. Iya kan? Ini kalau seandainya kenapa-napa, stop gimana? Kalau stop itu dilanjutin bisa retak gitu, Pak? Iya, jadi bisa ada bocornya di situ retaknya. Jadi memang harus continuity. Nah, itu menurut saya itu keunggulan kami sih, keunggulan kita. Dan makanya sekarang big ready mix kayak Adimix, Karya Beton, Pionir Beton itu pakai semen 3 roda.
Nah, apabila sedang oversupply seperti ini Pak, apakah produksi diturunkan atau strateginya apa supaya tetap terjaga, misalnya apakah membuka peluang di ekspor misalnya gitu ya, atau tetap konsumsi dalam negeri tapi jumlah produksi mungkin turun, apalagi sekarang dengan mengelola di Bursowa dan di Gerobokan. Ya, baik sekali Pak. Jadi kita ada dua fokus deh ya. Satu yang di top line. Di top line itu kan tentang penjualannya. Tadi Bapak bilang ada volume domestik atau ekspor. Ekspor bagi kita nggak gitu kita fokus. Semen itu nggak boleh fokus di ekspor. Karena bulk ya Pak? Karena bentuknya berat besar dan murah. Coba Bapak pikirin, 1 kilo kita cuman 5.000 perak. Di ekspor biaya ongkosnya Jadi, berapa? Jadi asal 50 kilo kan 50.000. 1.000 Pak, 1.000 perak. 1 kilo 1.000 perak. 1.000 perak. Jadi 50 kilo 50.000. Ongkos kirimnya jauh lebih mahal kok. Nah, iya kan? Kalau beli gula aja kan sekilo 20.000 Pak, 25.000. Nah, menurut saya ini hal yang berbeda. Nah, jadi semen itu nggak bisa kok makin dibawa makin jauh, makin mahal. Nah, makanya kita fokusnya pada logistik, Pak. Makanya kan tadi saya bilang footprint itu penting. Kalau pemain semen, pemain logistik, dia mesti mikirin yang mana lokasi yang gede, yang besar. Jadi makanya kenapa kita ambil Gerobokan? Karena kita tahu di Jawa Tengah kita punya pangsa pasar 33%. Tapi 33% ini saya bawa all the way 1 juta sampai 1,5 juta dari Jawa Barat dan dari Citerep all the way sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur pakai kereta. Kemudian dari Cirebon pakai tracking. Kan itu mahal Pak ongkosnya. Lebih baik dari Gerobokan ya. Nah, waktu saya switch dari Gerobokan, saya saving Rp150.000 per ton. Nah, ini kunci yang menurut saya Indosemen lakukan, top line-nya. Nah, yang di tengahnya cost efisiensinya yaitu semen itu kan kayak kita masak batu Pak. Jadi batu, kapur, kita masak sehingga terjadi proses chemical. Ya, jadi itu proses chemical ini prekalsinasi. Jadi kita terjadi kalsinasi proses sehingga dia kayak gundu gini namanya clinker, barang setengah jadi. Kemudian barang setengah jadi ini kita grinding jadi powder, jadi semen. Nah, untuk itu butuh energi. Energi yang paling besar batu bara. Batu bara ini cost-nya kurang lebih 50% dari total biaya produksi. Jadi biaya energi. Nah, makanya Indosemen tahun ini salah satu yang kita fokusin cari bahan energi alternatif. Jadi batu bara yang tadinya 50% ini kita kurangin 21% saat ini dengan bahan bakar alternatif. Jadi 20% kita udah ganti dengan bahan bakar alternatif. Apa tuh bahan bakar alternatif? Yaitu sekam padi, misalkan, terus bonggol jagung, kemudian juga itu wood chips, apa tuh potongan-potongan kayu. Nah, yang paling baru ini yaitu municipal waste. Municipal waste sampah yang dari masyarakat ini yang di Bantar Gebang. Kan Bantar Gebang waktu saya ke sana tuh gunungnya waduh besar sekali. Nah, sekarang gunung Bantar Gebang itu udah coak. Kenapa? Karena sebagian sudah menjadi bahan bakar saya. Jadi kita kelola dengan bahan bakar yang waste, sampah yang waste yang segar datang dengan waste yang ada di situ. Kemudian kita cacah. Habis kita cacah, kemudian kita keringkan. Udah kita keringkan, terus kemudian diseleksi yang besi dijual terpisah. Kemudian habis itu diayak supaya komposnya keluar. Dan kemudian kita shredding lagi. Dan jadilah semacam kayak briket-briket gitu Pak. Nah, ini untuk kita masukin ganti batu bara. Ini kayak game changer ya Pak, karena industri semen seperti bilang adalah bisnis semen 50% biayanya ya untuk energi. Betul. Energi bisa dikurangi. Betul. Sekarang let's say menjadi 30%. Itu nanti akan terus turun komposisinya atau bagaimana? Karena menarik sekali ya, dari limbah bisa diolah menjadi energi, dan itu pengaruhnya ke pendapatan misalnya di 2025 bagaimana Pak kira-kira? Nah, ini betul Pak Teguh. Jadi memang ini game changer yang besar. Saya bilang sama pemerintah, pakailah kami. Karena kita punya tungku besar. Dan tungku besar ini luar biasa. Jadi ini kan kayak ke bapak-bapak barbecue. Kalau sudah jadi arangnya, apapun yang kita masukin sepanjang ada karbon, bisa kita pakai. Betul kan Pak? Itu kan kuncinya. Ya. Jadi pakailah pabrikan semen di mana-mana untuk mengadakan ini. Tapi
nggak semua bisa. Karena mesti investasi. Oh iya. Kan udah mesti investasi shredder. Susah dilawan kalau ini. Kan mesti investasi conveyor belt, terus mesti masukin di tempat yang tepat. Kalau enggak nanti matangnya nggak betul. Jadi kayak kita masaknya nggak benar Pak. Nah itulah teknologi. Nah di Eropa Pak, kenapa saya tahu ini? Karena waktu saya ke Eropa saya bilang, ini negara kecil banget. Kok sampahnya nggak ada? Di Indonesia negara besar, sampah di mana-mana. Nah terus saya kata dia, sampah gue yang makan, kata teman saya yang di pabrik semen. Kan sama-sama pegang semen. Terus saya bilang, oke kita saya kunjungan ke Belgium. Nah Belgium ini batu baranya sudah diganti 90% Pak. Jadi 90% itu sudah bahan bakar alternatif. Jadi pemerintah itu butuh dia. Jepang pun begitu. Semua butuh. Artinya provinsi, kabupaten yang kesulitan buat sampah hubungi Indosemen aja sebetulnya. Betul, tapi kan itu ternyata nggak semudah itu. Karena banyak birokrasi yang kita mesti jalani. Nah, tapi kami bersedia, kami sudah menandatangani kurang lebih sama 8 sampai 10 pemerintah Pemda dan yang paling besar Bantar Gebang. Kita ngambil saat ini 2.000 sampai 2.500 ton per hari sampah, dikonvert menjadi bahan bakar sekitar 700 ton. Nah kita udah ambil. Nah kemudian karena begitu senang Pak Heru Budi dan juga Pak Asep sebagai ketua kepala DLH, sekarang Pak Pramono, Pak Gubernur, dan mereka bikin lagi di Rorotan Jakarta Utara. Nah ini kapasitasnya 3.000 ton per hari. Nah Indosemen salah satu off taker juga untuk ambil RDF. RDF ini kurang lebih kita bayar Pak, tapi dana biayanya lebih kecil daripada batu bara. Nah inilah the beauty of the game changer ini. Jadi demikian juga sekam padi. Sekam padi tadinya petani-petani pada bakarin buang. Nah sekarang jadi duit. Ya kan? Nah ini menurut saya ke depan saya percaya ini game changer dari pabrikan. Sekarang saya lebih sibuk ngurusin bahan bakar alternatif daripada ngurusin semen. Karena itu 50% cost Pak. Betul. Nah itu turun bagi berapa kira-kira? Let's say ya cita-cita Bapak itu suatu hari nanti 90% dari limbah tadi. Kira-kira rough figure aja 50% cost itu akan menjadi berapa? Jadi kurang lebih Pak biaya RDF itu, biaya bahan bakar alternatif sekitar 40-an persen dah dari batu bara. 30-40%. Jadi sepertiga daripada batu bara. Jadi batu bara masih tetap ada ya? Tetap memakai itu? Tetap dong, kita tetap butuh batu bara untuk awal, tetapi maksud saya biayanya Pak. Biayanya itu kita bisa cut, karena kalau kita beli 1 ton RDF, kurang lebih 30% biaya daripada yang kita keluarkan untuk beli batu bara. Processing yang tadi Pak, limbah itu in term of pollution, itu lebih tinggi mana antara bahan bakar batu bara dan yang tadi yang ada sekam padi lah? Nah itulah kenapa kita mesti pakai pabrik semen? Karena pabrik semen itu sudah dilengkapi dengan alat penangkap debu. Di tiap-tiap cerobongnya itu kita sudah ada back filter dan juga ada electrostatic precipitator. Jadi nggak ada tuh keluar kemana-mana karena kita diukur Pak online. Nah, beda dengan PLDU ya Pak ya? Betul. PLDU kan ada juga mereka mesti di yang keluar itu adalah yang putih warnanya itu sebetulnya yang betul air ya. Itu nggak apa-apa Pak. Tapi itu diukur sekarang sama KLH. Jadi kita nggak boleh. Jadi misalkan kadar debu saat ini yang dipersyaratkan sekitar 65 mg per Newton meter kubik. Misalkan begitu diukur ya Pak. 65 per 85 ya kurang lebih begitu. Kemudian kita sekitar 10 miligram per Newton meter kubik. Jadi itu kurang lebih. PT Indosemen melakukan banyak kerja baru nih terkait dengan sekarang yang baru saja dibuka tadi adalah soal energi terbarukan. Bagaimana memindahkan sebagian energi yang dulunya dari batu bara sekarang sudah dari sampah. Nah ini cerita awalnya gimana Pak? Ya jadi cerita awalnya sebetulnya mulainya di Jawa Barat. Jadi kami dengan Pemda Jabar waktu itu bekerja sama dan meneliti karena kami dipanggil waktu ada kejadian di Lewiliang, Bandung, waktu ada sampah longsor dan menghantam desa. Kemudian saya datangkan tim ahli dari Eropa, dari Jerman, datang dan melihat sana. Kemudian usulan kita adalah Pak, bagaimana kita olah sampah Bapak menjadi
ke bahan bakar. Terus katanya memang bisa. Nah kita kasih contoh di Turki, waktu itu ada Operation Turki. Nah kita kasih contoh lagi di beberapa negara. Kemudian Pak Gub waktu itu kirim DLH-nya, jadi masih Panana waktu itu. Kemudian kita sama-sama mempelajari dan jadilah Nambo. Itu proyek pertama saya, Nambo. Tapi waktu itu kami menjadi off-taker, tapi untuk menjadi RDF platformnya kita kalah. Kita nggak menang tender. Nah, jadi kita sebagai off-taker. Nah, tapi sayangnya yang ini agak lambat karena kontraktornya tidak perform. Dan sekarang kemudian habis itu Jakarta yang mulai lagi. Nah, Jakarta kontak kita. Nah, jadi akhirnya Jakarta kan punya kesulitan Bantar Gebang. Nah, jadi saya datang ke sana ke UPST-nya, kemudian ada Pak Asep dan Pak Asep bilang, Pak kita punya dana. Jadi kita nggak usah tender. Jadi karena kami tunjuk BOMD langsung jalanin UPST. Nah, jadi dia yang mengelola. Tapi Bapak bantuin aja, advice, prosedurnya, prosesnya, dan kami advice saja. Nah, ini yang membuat lebih cepat. Tapi kalau Nambo jalan, Nambo juga sekitar 2.000 ton. Terus ke Bantar Gebang 2.000 ton. Kemudian ini 3.000 ton. Jadi Bapak bisa bayangin, ini Jakarta 3.000 tambah 2.000, 5.000. Mereka menyelesaikan masalah sampah di Jakarta itu 7.500 ton per hari. Yang mesti dikelola. Jadi kita sudah handle sekitar 70-an%. Not so bad, ya kan? Not so bad. Nah, besar, Pak. Nah, ini mulainya dari situ. Nah, kemudian berlanjut dengan pembicaraan. Misalkan salah satu pembicaraan, saya melihat dari sampah tuh dari Ciliwung, bawaannya kan banyak, Pak. Dan saya lihat sebagian besar potongan-potongan pohon, kasur dibuang, terus furniture, furniture dibuang. Karena saya lihat di ujungnya. Terus saya bilang, Pak Asep, saya punya ide pasangin itu aja. Alat pencacah di ujung. Ya sekarang dipasangin benar. Nah terus dipasangin, kemudian Pak Asep jam 11 malam saya ingat tuh dikirim saya. Pak Christian bisa pakai nggak? Nah terus saya, wah ini bisa Pak, saya ambil. Besok kita tes. Jadi saya ambil. Nah ini contoh-contoh, sekarang pertamanan pun mereka potong pohon, masukin ke situ. Karena jadi duit semuanya nih Pak. Ya kan? Nah menurut saya ini game changer. Jadi menurut saya kalau teman-teman Pemda dan teman-teman masyarakat bisa melihat ini sebagai kesempatan, saya rasa pabrikan semen semestinya menjadi partner yang baik untuk mengerjakan ini bersama untuk bangsa. Sementara yang melakukan hanya Indosemen ya? Semen Indonesia Group juga dan beberapa pabrikan juga sudah mulai memikirkan ini. Tapi yang Bantar Gebang itu karena sangat legend ya, bukan sampah Jakarta yang dari dulu tidak ada solusi untuk diselesaikan, dan sekarang tiba-tiba Indosemen masuk dengan solusi baru nih, memanfaatkan dan menjadi. Itu berapa persen nanti pemanfaatan, artinya bisa mengganti batu bara yang selama ini menjadi? Idealnya sih bisa, kita maunya alternatif fuel kita bisa naik terus sampai mendekati 49%, 48% tahun 2030. Jadi mudah-mudahan nih Pak. Jadi 5 tahun mendatang ini kita bisa mereduce itu targetnya. Mudah-mudahan sekitar 40-an sekian persen, 40-50%, mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi kita tentunya butuh kerjasama dari berbagai tempat. Dan sekarang bukan sampah aja sih Pak, sebetulnya kita ambil lagi yang menarik nih, chicken poo itu tai ayam yang kan dia pakai sekam padi. Nah ternyata peternakan ayam itu tiap sekian lama, misalkan 5 minggu, 6 minggu mesti dibuang. Nah selama ini buangnya dibakar. Nah akhirnya saya bilang, gue juga bisa ambil, ya kan? Jadi kita ambil. Tapi memang syaratnya pabrik saya nggak boleh berhenti. Begitu berhenti, waduh bau tai ayam Pak. Iya. Tapi bukannya udah kebakar hilang ya Pak ya? Iya, sudah asam masuk hilang Pak. Tapi kalau masih stop, ya kan? Nah ini makanya kita mesti memikirkan supaya sustainability-nya gimana. Karena ini kita aduk. Kita aduk dengan berbagai macam alternatif yang lain. Nah ini juga salah satu tekniknya tadi, nggak semua bisa ngambil karena mesti dicampur ya Pak. Mesti ada mixingnya. Kalau nggak nyangkut, kan dia stuck Pak. Nah kalau udah stuck susah tuh. Kan kita bawa conveyor belt kayak gitu. Nah kalau udah stuck di tengah, merepotkan kita. Nah ini makanya ini butuh jam terbang, dan Indosemen bersyukur masuk tahun ke-50 ini kita menjadi pabrikan yang agak berbeda, tetapi yang berbeda ini indah gitu, dalam arti bukan biaya, tapi ini saling sinergi, menghasilkan saving di saya juga. Jadi tentunya ini mutual benefit, mesti ada mutual benefit. Kalau
kalau kita semua yang menanggung cost, itu juga repot, Pak. Kan bagi saya pikir pemerintah juga mesti bijaksana. Kalau membebankan semua ke pabrik, ya mati juga pabriknya. Tapi pemerintah itu kan dia sebagai topi daripada policy maker, governor, kan dia mesti ada biaya juga. Nah, biaya ini dikeluarkan, kita juga ada biaya, dan ini bisa menyelesaikan masalah. Menurut saya itu indahnya, Pak. Jadi terkait dengan sustainability, selain dari sampah, kemudian chicken pot, ya, apalagi program sustainability yang dilakukan oleh Indosemen. Konteksnya ke depan, baik itu untuk transisi energi, untuk isu yellow carbon dan lain-lain. Tadi saya ngomong mengenai bahan, itu kan dari segi energinya, Pak, bahan bakar. Sebetulnya ada lagi bahan baku. Bahan baku, kan tadi saya katakan cerita dari clinker, kita giling, jadi powder. Nah sekarang bagaimana kalau kita bisa kurangin clinker yang digiling, kan kita nggak usah bakar batu. Betul kan, Pak? Idenya gitu. Nah jadi kita pakai fly ash. Debu terbang. Kan sekarang kita punya 10.000 megawatt power plant yang dibangun sama Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo sekarang. Itu bisa dipakai juga ya? Dan ini kan ada bahan baku sisanya itu by produknya namanya fly ash, debu terbang. Selama ini didam, Pak. Banyak didam dalam arti didiamkan, ditanam aja. Nah itu sebetulnya nggak bagus untuk lingkungan. Karena itu nanti akan jadi nggak subur tanahnya. Nah sekarang kita bilang kita bisa ambil. Kita bisa pakai menjadi bahan baku alternatif, bukan bahan bakar ya. Bahan baku alternatif. Jadi nanti kita masukin di semen mill di ujung proses, Pak. Jadi saya nggak usah bakar itu batu jadi clinker, langsung diaduk dan ini diproses dan itu jadi semen. Dan yang kedua slag semen. Kan Bapak tahu kita punya pabrik baja dan besi. Nah kalau ini pabrik baja dan besi itu ada sisanya namanya slag. Nah ini juga kebanyakan ditimbun. Nah kita juga bisa pakai ini. Untuk bahan bakarnya. Untuk bahan baku alternatif. Artinya lebih kuat dong ada besinya. Betul. Nah semennya. itu yang saya lagi coba meyakinkan pemerintah mau nggak ganti OPC ke hidrolis semen, semen hidrolis. Mau nggak ganti OPC ke semen slag. Semen slag seperti Pak Teguh bilang itu bagus sekali untuk pelabuhan. Jadi teman-teman yang punya pelabuhan, proyek pelabuhan, pakailah slag semen. Kenapa? Karena ini yang tahu cuman Jepang, Pak. Kontraktor Jepang di Patimban, saya udah dapat 2 proyek. Kita supply 200.000 per ton per tahun semen slag ini. Ya, tahan air laut ya, Pak ya? Karena tahan air laut. Jadi dia punya air laut itu kalau masuk agak susah kalau ada slag itu. Jadi dia lebih tahan untuk abrasinya. Dan umurnya makin lama makin kuat. Itu hebatnya, Pak. Ya, kayak kayu apa ya? Kayu besi ya, Pak ya? Iya, betul. Makin kena air makin lama makin kuat. Betul sekali. Kayak kayu besi, betul Pak Teguh. Betul sekali. Nah, menurut saya ini yang game changer yang lain, bahan bakar dan bahan baku alternatif dan dua-duanya membuat green cement. Membuat green cement. Itu yang dengan Amita Group. Nah, Amita itu kita menangkap bahan bakar dan bahan baku alternatif yang kita belum pernah sentuh, yaitu dari industri. Kan industri itu banyak licit. Nah, kalau dia produksi misalkan tekstil kan ada chemical prosesnya tuh, Pak. Kemudian waktu dia nyuci sesuatu dengan bahan chemical kan itu ada chemicalnya. Nah dia nih bisa mengcombine, terus jadi nanti dia bisa supply saya yang kita sebut bahan bakar dan bahan baterai alternatif. Nah itu Jepang tuh, Pak. Nah jadi kami kerjasama. Saya punya saham 20% di joint venture karena saya off takernya, dia yang produksi. Nah ini kami lagi kerjasama sama Amita, kami kerjasama nanti. Nah makanya ke depan mungkin karena dari suara.com ini mungkin teman-teman masyarakat yang bisa bekerja sama UKM, why not? Untuk mensuplai bahan bakar alternatif ini. Kan kita bisa bikin apa Pak? Misalkan kayak tadi sekamper dari padi. Bapak bisa bayangin kalau pengumpul bisa dibikinin briket. Persatuan gitu ya. Kan kalau kita ke luar negeri kan ada briket, Pak. Iya kan? Itu satu yang digulung gitu, Pak. Nah itu kita bisa pakai. Dan itu bukan teknologi tinggi banget yang artinya di desa pun bisa dilakukan lah ya. Iya betul, Pak. Jadi cuman install alatnya sederhana, Pak. Kayak dari China tuh, kayak pelet-pelet. Nah itu menurut saya itu yang masa depan kita. Pak, mungkin menjelang akhir ini, Mas ya. Mendekati closing. Mendekati closing ini menarik sekali. Tadi ada soal game changer yang bisa mengubah energinya menjadi bukan batu bara, kemudian distribusi yang mulai diperluas ke kerobokan segala.
ujungnya itu di angka bagaimana Pak? Kira-kira di 2025 bagaimana pertumbuhan lama projectionnya Bapak itu kira-kira akan lebih bagus dari 2024 atau begitu? Ya 2025 ini memang kita masih wait and see melihat market. Jadi market sampai saat ini masih sekitar flat, cenderung minus 0, sekian. Jadi flat lah. Ini ngomong market semen Pak ya? Market semen nih. Jadi market dalam arti permintaan akan semen. Nah, memang kalau dari segi biaya, kami kan tadi saya udah kemukakan begitu banyak Effort lah kita punya effort sebenarnya untuk cost efisiensi. Kenapa? Karena saya percaya at the end of the day, lagi zaman nggak stabil ini, perusahaan yang bisa cepat-cepat mengencangkan ikat pinggang, dia akan survive. Ya, jadi ini survivor mode kita yang penting. Tapi begitu dia swing, saya jauh lebih siap. Nah, itu kan. Jadi kenapa? Karena kami punya footprint yang siap supply, baik di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, maupun di terminal-terminal yang lain. Nah, menurut saya biaya logistik sudah sangat efisien, bahan bakar alternatif akan membuat biaya produksi lebih efisien. Sekarang tinggal tunggu marketnya naik, kita akan menghasilkan cukup baik. Jadi ke depan target kita memang kita tetap mau mempertahankan menjadi number one in cost efficient, dan mudah-mudahan kita bisa tetap bisa melihat Indosemen yang lebih baik. Tentunya tergantung market secara global ya. Ya itu. Nggak ada rencana akuisisi atau right issue Pak? Sementara ini belum. Right issue kami belum butuh dana, tapi karena kami punya cash juga di internal. Tapi yang kami rencana mungkin yang coming soon dalam tahun ini Pak, ada jatuh tempo menyewa semen Bosowa. Fasilitas semen Bosowa ini bulan September habis. Nah, kami mesti negosiasi. Jadi nanti apakah ini kita perpanjang sewanya atau diakuisisi atau total? Kita akuisisi atau ini berbagai opsi. Kita masih memikirkan dengan kondisi saat ini. Tapi memang opsi yang kami lagi pikirkan mungkin kita akan mengextend kita punya penyewa. Iya. Lebih efisien menyewa ya daripada bangun sendiri Pak? Untuk sementara dalam kondisi yang seperti ini Pak. Iya. Dalam kondisi. Ya, betul. Itu aja sih. Iya. Nah, Pak, kalau terkait dengan kehadiran teknologi, termasuk teknologi digital, AI dan lain-lain, sekarang kontribusi atau absorbnya ke industri di semen, apakah ada pengaruh atau? Oh iya Pak, betul. Ini bisa panjang lagi, tapi pendek aja. Pendek aja. Jadi otomisasi dan digitalisasi ini sangat penting di pabrikan. Terima kasih Bapak udah ingatkan saya. Jadi kenapa? Karena kita udah pakai AI dan kita pakai robotik dan kita ada expert system. Jadi misalkan Pak, contoh singkatnya aja dulu, satu operator handle satu batching plant misalkan, atau untuk beton nih, satu bed. Nah kemudian sekarang satu operator menghandle 3 batching plant. Dan semua duduknya di ruangan yang sama. Karena semua otomatis pakai radar Pak. Jadi dulu kalau operatornya tidur, campurannya jadi ngaco. Nah sekarang begitu dia kebanyakan chemicalnya dia langsung adjust. Nah itu namanya expert system. Ya kalau di pesawat autopilot Pak. Ya betul, autopilot. Jadi sekarang kita butuh operator, tadinya butuh misalkan sekian, kita bisa kurangin 30%. Nah, jadi itu otomisasi dan digitalisasi, tapi membuat juga keakurasinya sangat tinggi. Itulah kurang lebih singkatnya. Jadi sangat penting, Pak. Ya, di sisi produksi, di sisi market juga sama ya. Mungkin menggunakan basis data gitu sudah ketahuan kebutuhan pasar. Makanya seperti apa misalnya. Betul Pak. Jadi sekarang kami tiap salesman bawa iPad kayak gini, kemudian mereka masukin, terus mereka foto dan mereka juga bisa lakukan note-nya. Kemudian saya tahu kebiasaan pasar di sini, toko di sini ngambilnya gimana. Jadi kita bisa pelajari. Dan tiap bulan sekali kita pakai Nielsen untuk mempelajari market survey ini, carpet survey, dan ini membuat Indosemen lebih kuat dan lebih tahu yang mana yang butuh, toko-toko yang mana. Jadi semua toko dilayani dengan baik, availability-nya, sehingga mereka tidak bakal kekurangan semen. Kayak tidak ada habisnya gitu kalau cerita industri ini, apalagi dengan tokoh yang memang sangat menjelaskan ya. Menjelaskan dari awal. Jadi terima kasih Pak Christian atas waktunya yang luar biasa, dan ini termasuk yang sangat mencerahkan bagi mudah-mudahan bagi masyarakat akan banyak lebih
mengambil manfaatnya, dan karena waktu juga yang tidak bisa lama-lama, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Selamat ulang tahun yang ke-50 bagi Indosemen, semakin maju, berkembang, dan saya kira usia Indosemen hampir sama dengan usia negeri, membangun bersama Betul. Indonesia. Terima kasih atas waktunya, dan hadirin teman-teman, kita harus mengakhiri acara Meet the CEO. Kita ketemu lagi di next CEO. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali.